Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang manajemen teknologi. Perkenalkan, saya Nugraha Asmara dari Teknik Kimia dengan NIM 21060005 dengan Julia Asli Putri Wardhani dengan Pramatehi Arabia dan Pravita Aditama. Manajemen teknologi meliputi pengantar teknologi, yang kedua komponen teknologi, yang ketiga klasifikasi teknologi, yang keempat implementasi teknologi, dan yang kelima inovasi teknologi. Komponen teknologi dibagi menjadi dua, yaitu teknologi sains atau engineering, yang kedua siklus hidup teknologi. Teknologi manajemen. Teknologi dalam bahasa Yunani yaitu teknik yang artinya art of skill, logos yang artinya sense of study, yaitu sekumpulan pengetahuan ilmiah, perkakas serta kemampuan organisasi produksi yang dikelola secara sistematik dan efektif. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang menilik tentang keterampilan pada membentuk indera, metode pengolahan, dan juga ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada pada pekerjaan manusia sehari-hari. Manajemen teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering dan sains dengan bidang manajemen, yang ditujukan untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan operasional suatu organisasi. Perubahan masyarakat pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai tahun 1700, masyarakat mengalami kemajuan di bidang pertanian. Yang pertama, gelombang pembaruan, yaitu manusia yang menentukan atau menerapkan teknologi pertanian. Yang kedua, manusia yang semula hidup berpindah-pindah menjadi suka tinggal menetap di desanya. Yang ketiga, manusia menggunakan energi dari alam seperti otot binatang, matahari, angin, atau air. Yang keempat, masyarakat produsen atau sekaligus menjadi konsumen. Perubahan masyarakat pada tahun 1700 sampai 1970. Masyarakat mengalami kemajuan industri. Yang pertama, revolusi industri dimulai dengan penggunaan mesin dengan melipat gandakan kekuatan fisik manusia. Yang kedua, manusia menggunakan energi seperti minyak, batu bara, atau gas. Yang ketiga, pemisahan antara masyarakat produsen dengan masyarakat konsumen. Yang keempat, terjadi kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran. Yang kelima, penetrasi pasar internasional. Perubahan masyarakat pada tahun 1970 sampai 2000. Masyarakat mengalami kemajuan di bidang informasi. Yang pertama, penggunaan teknologi komunikasi dalam peradaban manusia. Yang kedua, penggunaan komputer atau mikroelektronik sebagai teknologi inti. Yang ketiga, pelipat gandaan kekuatan pikir manusia. Yang keempat, energi alternatif, energi baru, rekayasa, genetik, dan bioteknologi. Baik, kita masuk ke pemetaan perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi. Jadi pada grafik yang bisa dilihat di gambar sebelah itu ada perkakas tangan pada zaman batu. Ini adalah perkembangan teknologi, ya belum berkembang sih pada awal-awal peradaban manusia pada zaman batu khususnya. Terus beranjak lagi sampai ditemukannya revolusi industri, yaitu ditemukannya mesin, ya sudah mulai berkembang pesat terkait teknologi pada waktu ini. Setelah ditemukannya mesin, maka lanjut lagi ke mesin perkakas. Pada mesin perkakas ini sudah mulai berevolusi lagi masuk ke dalam komponen Whitney, komponen mampu tukar. Itu saya juga kurang paham, tapi itu merupakan revolusi dari mesin perkakas gitu. Lalu selanjutnya masuk ke 1920, itu revolusi industri yang menemukan production line atau mass production. Lalu setelah itu masuk ke pertengahan dari antara tahun 1920 sampai 1945 itu ada mass produksi lagi dengan revolusi yang sudah diperbaharui dari tahun-tahun yang sebelumnya.
sadar bahwasanya teknologi harus bisa memberikan produk yang banyak, produk yang baik, dan juga produk yang murah, seperti itu. 5. Mulai berkembang dan ditemukan apa yang namanya komputer ya di rentang waktu 1945 sampai 1980. Mulai ada perbaikan terkait device komputer, pembaruan terkait komputer dan sebagainya sampai 1980. Dan setelah itu maka masyarakat dunia mulai sadar bahwasanya masyarakat harus membuat sesuatu, bukan menunggu sesuatu itu terjadi, karena kalau tidak dibuat maka tidak akan terjadi, seperti itu. Itu merupakan salah satu mindset yang mulai berkembang pada tahun-tahun setelah 1980, dan akhirnya setelah mindset itu muncul akan masuk ke dalam small batch yang merupakan parameter dari perubahan standar hidup masyarakat melalui perkembangan teknologi. Yaitu teknologi akan dimindsetkan dengan maksud untuk memperbaiki daya presisi agar lebih cepat dan juga lebih baik. Itu penjelasan dari small batch. Lalu setelahnya ada mass production. Setelah adanya mindset yang tadi, maka masyarakat dunia menjadi bisa dipengaruhi oleh struktur sosial. Ke mata rantai perubahan teknologi. Jadi pengaruh kemajuan teknologi juga berimbas pada ilmu pengetahuan yang merubah pola hidup manusia dan struktur sosial secara keseluruhan maupun sebaliknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada graf, maksud kami organogram lah terkait struktur sosial, ilmu pengetahuan dan juga pola hidup. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain, mulai dari struktur sosial yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan juga struktur sosial dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan pola hidup. Lalu ilmu pengetahuan akan dipengaruhi oleh struktur sosial ya. Dan pola hidup juga akan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, mempengaruhi ilmu pengetahuan juga, dan juga struktur sosial dan pola hidup juga saling mempengaruhi itu. Simpelnya kalau di dalam struktur sosial masyarakat itu bisa membuat perkembangan ilmu pengetahuan juga bisa semakin cepat atau semakin lambat, bisa dipengaruhi oleh struktur sosial. Dan ilmu pengetahuan bisa merubah pola hidup seseorang gitu. Dan pola hidup seseorang pun bisa berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan. Dan pola hidup seseorang atau masyarakat akan juga dapat mengubah struktur sosial dari masyarakat itu. Begitu pula struktur sosial akan mengangkat atau justru akan menurunkan pola hidup seseorang. Karena itu teknologi dapat dilihat dan dipengaruhi oleh beberapa komponen yang dituliskan pada organogram di samping. Selanjutnya adalah teknologi manajemen. Ada elemen-elemen penting dalam komponen teknologi, yaitu elemen material, elemen informasi, dan elemen organisasi. Pada elemen material yang pasti ada mesin, peralatan, bahan baku, bahan setengah jadi, dan ada sebagainya yang terkait oleh material. Setelah itu ada elemen informasi, yaitu merupakan pengetahuan tentang prosedur, keterampilan individu dan juga kolektif gitu. Jadi elemen informasi ini harus jelas dan risetnya harus pasti untuk mendukung perkembangan teknologi yang memang bermanfaat, seperti itu. Lalu ada elemen organisasi, ada organisasi produksi, kerja, dan koordinasi. Jadi elemen organisasi akan mengorganisir terkait mass production sebagai contoh ya, lalu mengorganisir jabatan-jabatan yang memang satu jalan dengan fungsinya, mengorganisir situasi kerja, dan juga mengkoordinasi antara sinergitas antara setiap bagian gitu. Nah, kita masuk ke dalam komponen teknologi. Ada beberapa komponen teknologi. Salah satu di antaranya adalah teknologi Atlas Project yang digagas pada tahun 1989. Ada 4 gagasan ya: Technoware, Humanware, Infoware, dan Orgeware. Pada Technoware itu mencakup perancangan manual, mesin, otomatisasi, dan fasilitas terintegrasi. Technoware untuk
nasional untuk kemampuan memproduksi, memperbaiki dan mengadaptasi, bahkan juga ada inovasi teknologi. Lalu yang ketiga adalah infoware, yaitu menilai, menjelaskan, menggunakan fakta, melakukan klasifikasi. Dan yang keempat adalah orjaware, yaitu dari aspek individual, kelompok, organisasi, industri, dan nasional. Di komponen teknologi itu dipetakan menjadi 4 menurut teknologi Atlas Project ya. Teknologi dari perancangan yang memang sifatnya adalah teknis ya, mesin, otomatisasi, dan fasilitas-fasilitas pendukung ya kan. Dan yang kedua adalah humanware, dari pelakunya apakah dapat atau mampu mengoperasikan teknologi tersebut, itu merupakan aspek penting dalam teknologi. Lalu ada infoware, informasi yang didapatkan dari teknologi tersebut, apa yang akan benefit apa yang akan didapatkan kalau kita lakukan teknologi tersebut dan sebagainya. Lalu ada orjaware itu mengkoordinir bahwasanya teknologi itu akan mencakup individu, kelompok, organisasi dari aspek industri dan juga integrasi nasional. Maka teknologi dapat mempermudah dalam pengorganisiran hal-hal tersebut seperti itu. Yaitu merupakan komponen teknologi. Komponen teknologi Jaleni 1986. Dalam definisi teknologi, sama sekali tidak lengkap tanpa membicarakan komponen teknologi. Komponen teknologi memiliki 3 bagian yang terdefinisi dengan jelas, yakni perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat otak atau brainware. Perangkat keras adalah mengacu pada desain peralatan fisik logis sebagai instrumen untuk melakukan kontrol yang diperlukan. Untuk memenuhi tujuan teknologi, perangkat keras tidak hanya menyangkut struktur fisik, aktual, komponen, tetapi juga ada letak logisnya. Perangkat lunak adalah seperangkat algoritma, pedoman, dan aturan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat lunak dengan benar. Brainware atau perangkat otak menyangkut keseluruhan desain, evaluasi, dan implementasi, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan teknologi melalui peralatan atau perangkat keras, perangkat lunak, dan pendukung lainnya. Dengan demikian, hubungan dengan pengetahuan tentang apa dan mengapa atau tahu mengapa dari teknologi, sumber daya apa yang harus dikerahkan, bagaimana, kapan, dan juga mengapa. Siklus hidup teknologi. Pengembangan teknologi bisa juga disebut dengan teknologi dasar. Pengaplikasian teknologi terjadi karena teknologi dan juga aplikasi. Peluncuran aplikasi terjadi karena adanya teknologi dan juga aplikasi serta peluncuran produk. Pertumbuhan aplikasi terjadi karena teknologi dan juga adanya aplikasi serta penjualan produk. Kematangan teknologi terjadi karena teknologi, aplikasi terhenti dalam penjualan produk. Penurunan teknologi terjadi juga karena penurunan produk minimal dan juga hilangnya aplikasi. Klasifikasi teknologi. Yang pertama ada new technology, sebuah teknologi baru yang dihadirkan atau dikembangkan yang berdampak nyata terhadap cara perusahaan untuk memproduksi suatu barang. Emerging technology, teknologi yang tidak sepenuhnya dipasarkan, seperti teknologi genetik, cloning, dan juga rumah pintar. Namun, teknologi yang muncul ini bertujuan untuk menciptakan industri baru. High technology, berdefinisi teknologi canggih, advanced technology, yang biasa digunakan dalam industri dengan karakteristik tertentu. Low technology adalah teknologi yang menyerap banyak pekerjaan manusia, atau bisa disebut juga dengan kerja intensif. Medium teknologi, yakni industri yang berada di antara teknologi tinggi dan teknologi rendah. Yang terakhir ada applied technology. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi penerapan teknologi yang benar pada sumber daya dan penggunaan terbaiknya. Implementasi teknologi. Prinsip dasar ada 2, yakni 1, jika suatu organisasi bisnis telah mampu menentukan kebutuhan teknologi baru, berarti perusahaan tersebut telah mampu memenangkan setengah persaingan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan manfaat penuh dari suatu teknologi baru, maka perusahaan harus mengimplementasikannya ke dalam sistem
yang sedang berjalan atau disebut juga dengan existing system. Implementasi teknologi. Langkah yang dapat diambil dalam implementasi teknologi. 1. Mengidentifikasi kelompok sasaran target grup yang akan menggunakan teknologi baru. 2. Menentukan dan analisis resistensi yang muncul akibat perubahan teknologi. Perkiraan kemampuan aktual yang dapat berubah akibat teknologi baru. 4. Menentukan kapasitas dan sumber daya yang mendukung perubahan. 5. Menentukan prioritas perubahan dengan metode AHP atau TGM atau Pareto. 6. Menentukan departemen seksi dan perorangan yang terlibat perubahan. 7. Menentukan ruang lingkup perubahan. 8. Susun rencana perubahan menyangkut metode, waktu, keterlibatan karyawan, tanggung jawab komunikasi, dan lain-lain. Inovasi teknologi. Revolusi. Ada perubahan yang cukup signifikan dalam produk dan proses. Ciri-ciri. 1. Produk utama atau proses modifikasi. 2. Penciptaan atau perubahan industri. 3. Fitur pertama kali di luar perusahaan. 4. Relatif jarang. Evolusi, termasuk bahan operasional dan layanan untuk bertahan dari kemajuan. Ciri-ciri. 1. Proses penambahan atau konstruksi untuk meningkatkan. 2. Meningkatkan posisi persaingan di tempat kerja. 3. Pertama di tempat kerja. 4. Efektif atau dapat diakses. Faktor eksternal yang mempengaruhi inovasi. 1. Lingkungan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tingkat suku bunga. 2. Pasar ketersediaannya. 3. Karakteristik industri, atau tumbuh atau jenuh. Kebijaksanaan pemerintah. 2. Faktor internal yang mempengaruhi inovasi. Karakteristik sumber daya manusia, struktur organisasi. Kesimpulan, manajemen teknologi memberi perusahaan banyak peluang untuk meningkatkan kinerja. Jika proses manajemen yang sistematis adalah diperhatikan, jumlah interaksi ini tidak akan menimbulkan masalah besar. Pada saat yang sama, waktu interaksi tersebut tidak dapat diabaikan. Sejenak pertimbangan biaya dalam mengoreksi malpraktik dalam manajemen akibat tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi proyek, tidak menyelesaikan proyek jadwal, dan tidak memenuhi biaya yang diproyeksikan. Koleksi ini tidak akan dilakukan dengan menggunakan model manajemen masalah tunggal, di mana setiap fungsi berusaha membangun tembok di sekelilingnya kerajaan. Kegiatan semacam itu sama sekali tidak produktif dalam ekonomi dan kompetitif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.